Halo, Halo Caca. Iya, halo, halo. halo, Sorry. halo Caca. Apa kabar? Hai, gimana? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Gimana? Terus ceritain dong, Mbak Caca itu siapa sih sebenarnya? Nah, kita pengen tahu. Eh, Oke, berarti dari awal banget ya. Boleh, boleh. Jadi aku tuh 4 bersaudara kebetulan, dan aku nomor 3 dari 4 bersaudara itu. Oke. Terus aku punya kakak, yang pertama itu kakak aku tuh arsitek gitu, terus yang kedua dokter, terus alhamdulillahnya aku juga dokter walaupun ada giginya. Oh, Oke. cakep Pak. Tetap dokter tapi ya. Sorry bentar, dipotong. Berarti Hmm? lo itu dokter gigi. Iya, dokter gigi, dokter gigi. Boom. Hmm. Oke. Boom. Hmm. Oke. Carry on. Jadi menurut aku tuh di keluarga aku kayaknya aku dari dulu itu nggak yang apa ya, nggak terlalu menonjol ya dalam akademik gitu. Jadi karena itu terbukti karena kakak-kakak aku tuh kayak proper banget gitu kan. Terus sekolahnya Hmm. tuh selalu ranking segala macam, sedangkan aku tuh enggak gitu kan. Dan sampai adik aku pun yang kemarin itu dia juga masuk di fakultas kedokteran, salah satu fakultas kedokteran negeri di Jawa Timur. Jadi menurut aku itu Hmm. makin bikin aku merasa kayak kayaknya aku di keluarga tuh nggak paling nggak apa ya, nggak menonjol gitu. Nggak menonjol Kalau aja dari jadi, nggak menonjol aja jadi dokter gigi. Gila sih. karena sebenarnya prosesnya juga sangat panjang kan, sampai harus ke kampus sebelah dulu sebelum bisa ke kampus yang sekarang ini gitu. Oh, Hmm, oke. Terus ya terus. selain jadi dokter gigi, kamu kegiatannya apa lagi? Ya, jadi aku tuh kegiatannya kan sekarang lagi apa ya, bantuin kakak aku di kliniknya dia gitu. Kebetulan dia baru Oke. buka klinik sekitar 2 bulan yang lalu, dan aku kayak mencoba ikut dia gitu. Sembari nunggu ada ujian kayak apa ya, ujian kompetensi gitu. Yang Mm-mm. harusnya bulan ini karena ada pandemi kan jadi nggak mungkin kan gitu untuk ada ujian itu. Akhirnya ya udah gitu, aku pulang ke Jakarta, aku ikut kakakku untuk di kliniknya yang dia bantu-bantu gitu. Oke. Nah, berarti kalau gua sakit gigi boleh ke lu dong. Boleh. Dapat diskon. Gimana Cot Boleh. Kumis? Nah, ini Cot Kumis sudah lama belajar juga jadinya gini-gini aja. Iya kan? Bukan. Oh, Gue tuh Tapi gini, rada Cak. trauma dengar kata-kata dokter gigi itu, makanya gue Oh, mendengarkan aja. sorry oh, Cot, boleh. maaf. Enggak, tapi gini, Oh ya. tapi Hmm? lumayan challenging ya di keluarga kamu. Kalau boleh tahu, kamu Uh, berempat, hmm? lo tuh berempat itu cowok semua, apa ada cowok cewek? Ceweknya berapa, cowoknya berapa? Uh, Oke, jadi kakakku yang pertama tuh cowok, terus adik aku cowok. Kakakku yang nomor 2 cewek. Jadi ceweknya di tengah gitu. Diapit ya, ya Iya, dilindungi bener. oleh si kakak dan adik cowok. Oke, Iya, jadi bener. kalau mau deketin Caca, ingat adik sama kakaknya cowok dan macam-macam. Ya, Itulah. cot Eh, kumis dengerin nih cot kumis. iya, iya gue dengar. Kampret Terus lah. terus selain sekarang berarti kan Uh-uh. dokter gigi di klinik kakak lu, Iya. terus selain itu Uh-uh. lu ngapain lagi? Eh, apa ya, beberapa bulan ini tuh aku juga lagi latihan ya, mengasah bakat aku gitu. Sebenarnya bukan bakat sih, lebih kayak ke sebuah aku pengen kayak out of the box gitu. Aku pengen Hmm? ikut salah satu beauty pageant nasional yang lumayan prestisius lah gitu di dunia. Oh, Jadi kayak apaan? Boom. miss-missan gitu. Oke, apaan Boom. itu? Boom. Kalau boleh tahu apa ya? Ini boleh disebut ya Boleh labelnya Boleh, dong. ya, boleh, boleh. Gak Caca. apa-apa. Boleh. Jadi aku tuh pengen banget ikut Putri Indonesia gitu. Boom. Boom. Oke. Gua Boom. dukung langsung bakat Aduh. terpendam lo. Kenapa? Lu gini, sorry. Gue pengen tahu. Kenapa lu merasa itu, berarti itu lu merasa bakat terpendam dong? Eh, Sebenarnya nggak bakat sih, lebih kayak kepengen mencoba hal yang baru yang selama ini aku nggak pernah rasain gitu loh. Enggak, soalnya gini. Sorry ini, correct me if I'm wrong ya. Tapi being
Putri Indonesia itu nggak gampang kan? Karena gini, Iya, yang benar. yang kita tahu Putri Indonesia tuh wawasan mesti oke. Selain outer ya, inner beauty mesti oke dan wawasan juga mesti oke kan? Karena kalau nggak salah yang Putri Indonesia kemarin tuh ada sedikit masalah kalau nggak salah, Benar benar. ya kan? Karena Ya, ketika mhm, ditanya apa dia menjawabnya kemana. Kalau kalau nggak salah iya, waktu itu gue baca di salah satu site cerita lah gitu. Tapi heeh. lu pengen nyobain jadi Putri Indonesia. Iya, karena gini, menurut aku tuh semua cewek memang, punya dasarnya kan memang cantik ya gitu, nggak ada tuh Mm-mm. cewek yang jelek gitu kan. Cuma balik Oke. lagi gitu, gimana dia, memposisikan dia gitu. Kalau masalah jawaban menurut aku sebenarnya semua itu perlu dipelajari. Mungkin finalis itu kebetulan lagi kurang fit atau kurang prepare, jadinya dia, salah ngejawab, yang akhirnya bikin dia dampaknya besar kan gitu, untuk dia gitu. Gitu. Kalau Wow. menurut aku sih untuk jawaban kita masih bisa belajar kan gitu. Yang penting tuh Iya. 3B ya gitu. Oh, wow, wow, wow. Ini bener jawaban yang menurut gua Iya kan? potensial untuk menjadi Putri Indonesia. Man, itu Iya. ini gua berasa kayak gua lagi menjadi host di acara Putri Indonesia itu menggantikan siapa sih host sebelumnya. Terus yang gua kasih Jeremy pertanyaan dia Thomas. jawab. Ya, Jeremy Thomas. Ya, which is lebih kerenan dia sih. Gue Tapi ya, nggak tahu siapa sih. Gue asal nyebut aja. oke lo, Cot. Nah, dan oke. Gini, kan tadi kan lo pengen nyobain karena sesuatu hal yang baru, out of the box. Iya, Tapi lo benar. punya goals nggak? Atau punya visi? Iya. Atau apa? Kenapa sih lo pengen jadi Putri Indonesia? Sebenarnya gini, tujuan untuk ikut itu tuh sebenarnya aku cuma butuh platformnya aja ya, bukan Hmm. kalaupun memang nanti menang atau segala macam itu kan sebuah apa ya, Amin. bonus lah ya kan gitu. Amin, Cuma aku di amin. sini Amin. lebih amin. Jadi aku lebih mencari platformnya aja, karena kan kalau Putri Indonesia kan ajang kecantikan tertua ya di Indonesia ya gitu. Dan Betul, betul. di situ kita bisa lihat gitu loh beberapa alumninya yang sukses di dunia entertain gitu kan, kita nggak perlu Hmm. raguin itu, dan itu salah satu platform juga dari Putri Indonesia gitu. Dan kebetulan aku tuh punya pernah ikut gitu kan, pernah ikut namanya itu program 1000 Guru waktu itu, mungkin ada yang Hmm. pernah dengar ya kan. Ya, ya. Ya, ya, Tahu. ya, ya, Hah? ya, ya, ya. Jadi 1000 Guru kemarin aku tuh sebenarnya nggak bener-bener pengen ikut gitu, cuma karena memang teman-teman aku SMA itu kayak ngajakin, lo kan udah lulus nih, daripada lo gabut nunggu wisuda atau segala macem, better lo ikutan ini gitu. Dan waktu kemarin karena ya sempet interesting gitu sama sama programnya, dan aku baca kan apa namanya, aturannya gitu, dan nggak memberatkan aku sama sekali, ya udah aku kayak isi formnya. Dan 2 bulan kemudian aku dikasih info ternyata aku dapat batch ke NTT, waktu itu ke NTT. Wow, oke. Berarti platform Putri Indonesia ini bisa ngebawa uh lo lebih ya ke jenjang yang lain lagi. Mungkin Miss Universe kali ya kayak gitu kali ya. uh, ya itu kan kayak sebagai bonus aja kan kalau untuk bisa ke Miss Universe gitu. Tapi sejauh ini aku cuma memikirkan gimana kalau menang atau enggak pun aku sudah megang apa ya istilahnya license gitu loh, untuk apa ya, untuk punya platform untuk bisa berkembang di luar gitu. Kayak Oh, gitu oke, sih. oke. Nice vision, nice Mm. vision. Gimana, Cot Kumis? Dari tadi kayaknya terkesima Ya, nih dengan ceritanya Mbak Caca. ya. Gue jarang soalnya punya temen yang mau ikut putri kecantikan. Mau ikut Aduh. putri kecantikan minimal cantik ya. Heeh. Begitu Mm. dia masih muda, dokter, terus looknya ya kita lihat semua di sini lah ya, cantik sekali. Enggak sih, Terus dia cuman kita punya, doang sih yang lihat. oh iya, ya, cuma kita doang yang lihat ya. Ya udah, yang lain nggak usah lihat, nih kita aja berdua yang lihat. Terus Cak menanya, Ya. kemarin yang pas di apa tuh namanya 1000 Guru itu, kamu tuh ada experience apa sih, kan di NTT ya? Itu kan pasti kan ke sekolah-sekolah yang terpencil gitu ya. Apa sih yang Benar. kamu lihat, yang kamu pelajarin tuh apa sih? Apa sih isinya di dalam Uh, situ? Gini sih, menurut aku karena gini ya, aku kan dari kecil, jadi aku tuh umur setahun sampai umur 5 tahun, which is itu Mm-mm. dari aku masih kecil sampai TK, aku kan tinggalnya nggak di Indo ya, aku ikut Mm-mm. papa aku di Aussie gitu. Wow. Dan Oke. pas Sorry. Maaf banget. Bokap lu bukan Indo?
Maksudnya bukan Iya, Indonesia? orang Aussie, bukan. Oh, berarti kalau boleh dikatakan lo itu blasteran ya? Ya gitulah. Nah, ini Cot Kumis juga blasteran nih. Blasteran Cipete Blasteran sama mana nih? Oh, blasteran Cipete sama Bekasi. Begini nih jadinya. kelihatan sih. Kelihatan anjir. Oke. Sorry, Cak. Lanjut terus. Ya, jadi ketika aku dari kecil, aku kan sempat sekolah ya di Aussie, di Perth kan. Aku di Perth itu sempat sekolah itu TK lah. Mungkin kalau di sini bilangnya kayak playgroup, tapi kalau di sana kan kayak ya sama lah gitu. Terus waktu itu aku ke dan aku kan SD, SMP, SMA aku kan sekolah di Jakarta gitu. Terus aku ngerasa bahwa pendidikan di Jakarta pun itu nggak yang nggak bagus juga sih. Aku bukan bilang nggak bagus ya, tapi mungkin kurang pendidikannya kurang lah gitu loh. Kurang mantep lah ya. Ya, aku nggak tahu sih, karena mungkin sekolahan yang pernah aku sekolahin ini nggak bagus, jadinya menurut aku itu nggak bagus, atau gimana aku nggak tahu gitu kan. Tapi setelah aku dari NTT, dari Flores, di situ aku benar-benar tahu, ternyata apa yang aku rasain selama ini, aku selalu ngeluh ke mama aku, kayak, Mas, teman-temanku tuh kayak gini, dan guru-guruku tuh kayak gini. Di sana itu lebih parah. Lebih parahnya kenapa? Iya, beneran. Jadi waktu itu aku berkunjung ke salah satu SD gitu. Pas aku dateng, mereka nggak pakai sepatu. Dan kakinya itu berlumpur. Jadi pas waktu itu aku bulan Februari kalau nggak salah. Jadi waktu itu masih musim hujan di sana. Dan aku sempet nangis ya gitu di balik ketawa aku gitu tuh aku ngeliat kayak ya Allah kayak gini banget gitu kan. Dan aku selama ini ngerasa wah aku nggak bersyukur banget. Aku di sekolah aku tuh lantainya udah ubin ya, udah bagus gitu. Sedangkan di sana itu keadaannya seperti itu gitu. Dan bahkan untuk bisa buku tulis, kalau kalian tahu ya, mereka tuh di sana nggak punya buku tulis. Jadi mereka itu di sana itu tuh kayak ngerjain tugas itu di buku dia, kayak buku-buku pelajaran gitu, langsung ditulis di situ. Bener-bener nggak ada yang punya buku tulis, sampai separah itu gitu kan. Berarti nggak ada distribusinya, nggak masuk sana bukunya atau gimana? Nah, aku juga nggak tahu ya, sempat aku coba tanya ke kepala sekolahnya, dan kepala sekolahnya cuma jawab karena memang keterbatasan transportasi yang untuk ke sana itu susah. Aku bisa bilang susah banget karena memang jalanannya belum aspal. Terus yang kedua juga lewat beberapa hutan, lewat beberapa pantai gitu kan, yang pasti untuk pendistribusiannya sangat telat lah gitu. Pokoknya sangat menyedihkan lah di sana gitu. Dan semenjak dari situ aku selalu bersyukur gitu bahwa apa yang sudah terjadi dalam hidup aku ternyata itu jauh luar biasa gitu. Ternyata ada ada anak-anak kecil yang ternyata lebih tidak bisa menikmati belajar gitu dengan baik gitu. Nah, mungkin ini jadi pelajaran juga atau masukan juga buat cotos-cotos di luar sana bahwa kita tuh jangan selalu melihat ke atas. Kadang kita harus melihat ke bawah. Boom, kok gue wise banget ya malam ini. Iya. Kenapa ya? Lo kalau sama cewek cakep tuh bisa wise gini ya bahasanya? Waduh, gue juga bingung. Karena nanti kan Mbak Caca kan tahun depan tuh mau ikut Putri Indonesia tuh. Mungkin bisa diangkat nih tentang pendidikan. Jadi Mbak Caca itu bisa menjadi wajah bahwa Mbak Caca itu bisa menjadi membawa perubahan untuk pendidikan di Indonesia. Ya dong. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, dari tadi Mbak Caca udah menceritakan visi-visi Mbak Caca. Tapi kita belum tahu Mbak Caca umur berapa sih sebenarnya? Jadi aku tuh kelahiran tahun 96. Jadi tahun ini. Jadi tahun ini aku bulan Agustus nanti baru 24 tahun. Wah, 24 tahun. Boom. Iya. Boom. 24 tahun, punya visi ke situ, pinter pula. Ya udah ada basicnya dokter pula. Iya, karena gini sih menurut aku ya? ketika kita berbuat baik, kan patokannya nggak selalu umur kan. Umur tuh kayak sebuah angka aja. Kalau kamu pengen berbuat baik, sih mau umur 50 pun ya itu oke gitu loh. Nggak akan merubah niat baik itu kalau emang pengen berbuat baik gitu. Terus nih. Iya. Setuju. Nah, terus ceritain dong kegiatan Mbak Caca selain
jadi dokter gigi atau klinik, ada hal apa lagi? Hobi kah atau apa? Iya, jadi aku tuh suka banget nge-gym ya kan, nge-gym suka banget, renang suka, karena memang karena situasinya sekarang lagi pandemi kayak gini, kayaknya nggak mungkin ya untuk bisa keluar, untuk bisa beraktivitas di gym kayak gitu. Jadi ya udah aku mensiasatinya ya workout di rumah aja paling gitu, yang simple-simple aja lah gitu. Oke, Jadi untuk olahraga. workout apa yang sering lo lakuin, Cak? Oke, aku sekarang lagi belajar banget nih buat yoga sama kalau Zumba aku udah setahun ya ngejalanin Zumba, tapi kalau yoga aku tuh baru seminggu inilah coba gitu. Sorry, Zumba Seru tuh kok, seru. yang ada lagunya yang jigi 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 Ya, jang Zumba jang kayak jigi senam, jigi jang jang. bener, Oh, kayak bener banget. senam ya. Kayak SKJ 86 gitu ya Ya, atau 92 ya? kayak zaman 92. Anjing, Aku belum old lahir school ya. banget. Dia Old belum school lahir. banget. Aku 92 belum lahir loh. Mohon maaf. Gua juga 92 udah lahir sih. Yang 86 gua belum lahir. 92 gua udah lahir. Belum ya. Karena gua SD dulu masih ngejamanin tuh SKJ 92 apa 96 gua lupa. Kita nggak usah ngomongin Aku juga umur. ada. Aku juga ada itu. SKJ ada waktu dulu. Iya. Nah, selain workout apa lagi? Selain workout, apa ya? Gak ada, bener-bener udah gabut banget. Kamu punya hobi apa? Kalau hobi, sebenarnya aku suka desain ya, ngedesain kayak gitu. Aku ada basic ngedesain gitu. Dan kata mamaku tuh baru kemarin gitu, mamaku bilang gini, kayaknya kamu tuh salah ambil jurusan deh gitu. Terusnya kamu tuh ambil jurusan desain gitu. Gitu, karena ya aku suka gambar gitu anaknya. Wow, lo suka gambar? Suka gambar. Oke, sorry, ini gue bertanya agak sedikit dalam. Menggambar ilustrasi kah atau sketch atau apa gayanya? Aku lebih ke sketch ya. Sketch? Iya, wow. Jadi basic aku lebih ke sketch sih. Kalau aku mendalami diriku sendiri ya, gitu. Oke. Lu sekarang single atau udah punya pacar atau apa? Single. Wow, single. Oh, ini high quality jomblo, Cot Kumis. Ini buat coters-coters di luar sana, ini denger nih, Caca ini visinya dia dokter gigi, calon putri Indonesia, dia juga pernah menjadi berguru apa? Ya itu tadi guru. 1000 guru. Oh, belum tahu ya. Aku juga salah satu Enggak jadi. Enggak apa-apa, sebutin aja. Enggak apa ya ini ya. Jadi aku tuh juga pernah ikut Abang None Jakarta Selatan di 2016. Boom. 2016 Abang None Jakarta. 2016. Jakarta Selatan ya. Jakarta Selatan. Menang? Enggak. Enggak. Cuma iya, juara 4 better, lumayan lah. Nggak apa-apa dong. Iya. Dari ribuan muda-mudi Jakarta Selatan, juara 4 ya bukan lumayan lagi dong. Iya. Makanya cocok mungkin kalau diarahin ke Putri Indonesia. Iya. Jadi kan aku nih mewakili para sobat gaul Jakarta Selatan, anak selatan ya. Iya. Which is gitu kan. Tapi tapi lo suka hangout dong pasti kalau dulu. Of course lah, pasti suka lah keluar. Terus kamu bintangnya apa ya zodiaknya? Leo. Kayaknya cocok sama Cancer nih, Cot. Sorry. Cancer siapa ya, Cot? Cocok sama Cancer kayaknya. Lo. Cocok sama Cancer kayaknya. Iya. Gue juga siapa? Cot Kumis Cancer, kalau gue Leo. Oh, kamu juga Leo? Aku Leo. Oh, wow, keren. Wow, keren. Sama kita. Penindas Leo tuh. Tuh, kan apa Leo apa tadi? Penindas. Leo tuh penindas. Iya, beneran. Soalnya dia egoisnya tinggi banget. Cot. Enggak, tapi gini, Cot. Gue nanya nih. Sorry ya, Caya. Ini gue nanya sama lu. Gue enggak sama si Cot Kumis nih. Emang lu pikir gue egois? Gue nanya.
Enggak dong, gue nggak pernah egois loh. Iya. Ya, Makanya lu nggak egois. gue nggak egois. Tapi gue Leo. Tapi mungkin itu Leo yang lain ya. Ya itu Leonya kurang oke. Nah, anyway, terus random ya. Gunung, pantai, atau kota? Jawab yang cepat. Pantai ya. Pantai. Kenapa pantai? Karena aku nggak tahu ya, kalau lihat pantai tuh aku ngelihat ke sesuatu hal yang nggak ada ujungnya gitu. Boom, kayak inspirasi yang tidak tanpa batas ya. Bukan lagi, bener. Iya. Tapi kan pantai panas, Cot. Tapi kan pantai panas, Cak. Iya kan pakai sunblock lah. Kenapa sih takut panas coba? Buset. Gerah. Nih. Nah, Cak, lo tahu kan Cot Kumis itu dia emang agak lemah sama panas. Dia kalau udah kena panas, lemer dia badannya. Lemper ya. Oke, berarti lu suka pantai. Berarti lo suka water sport dong? Enggak? Enggak sih. Karena gini, aku kan kuliah di Surabaya kan. Kemarin tuh kuliah di Surabaya. Dan untuk aku bisa ke pantai, aksesnya tuh jauh. Itu ada di Malang. Dan Malangnya tuh Malang Kabupaten. Jadi itu susah gitu loh untuk aku bisa meng-create diriku buat suka olahraga pantai. Itu nggak bisa gitu loh. Dan jauh. Gitu. Oke. Noted. Nah, terus berarti karena lo suka pantai, honestly speaking, gue juga suka pantai. Oh, ya, wow. karena aja dulu masuknya pas ya, Cat. Nggak, tapi bisa ini aja lo masuknya ya. Dulu gue pernah tinggal di gue yang nggak suka aja lo masuk. Lah, gue lagi cerita. Enggak, dulu tuh kenapa gue suka pantai, karena dulu gue pernah tinggal di Pulau Dewata sebentar. Jadi gue tuh menikmati suasana pantai, dan dulu gue sebelum seperti sekarang, dulu itu saya surfer. Sorry, itu kebanggaan gue. Ya, serius. Dulu gue surfer. Gue surfer dulu. Surfer ya, suka main aja lah. Iya. Nah, dulu juga Cot Kumis itu pembalap. Tapi nggak pernah jadi. kurang waktu. Kurang waktu, ya. Nah, waktu. Pandemi itu hilang. Hal pertama yang bakal kamu lakuin apa? Hal yang pertama yang aku lakuin apa ya? Mungkin mungkin ketemu teman-teman ya, karena kayak udah kangen banget gitu kan. Kayak beberapa hari ini cuma bisa by phone, kayak chat-chatan, telepon, kan bosen ya gitu. Pengen kayak di luar virtual lah gitu. Pengen. Oke. Selain lo pengen ketemu sama teman-teman, ya kita semua juga pasti kangen lah ya, pengen bertemu, bersengkrama. Selain itu apa lagi? Selain itu aku pengen ini ya, karena kan kemarin udah mau ikut training buat itu untuk beauty pageant. Jadi kemarin tuh ke cancel. Jadi mungkin mau lanjutin itu juga kali ya. Oh, wah, gila. Berarti ini bisa jadi sebuah contoh sih, Cak Cot Kumis, bahwa ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita tuh memang harus benar-benar jangan harus fokus gitu lah. Kayak misalkan sekarang Caca kan, lu pengen jadi Putri Indonesia tahun depan kan, berarti lo udah mulai mengikuti, belajar dari sekarang apa aja yang mesti lo dapetin kan sebenarnya. Which is, it's good. Wah, gila, ini sih high quality jomblo sih, coy. High quality. Ya, tapi gimana ya, kalau aku pribadi gini sih, menurut aku memang balik ke awal tadi yang aku bilang, kalau memang aku tuh gini, tipikal orang yang ketika aku mau sesuatu, aku harus ada effort gitu loh, karena menurut aku adalah ketika kita mencapai sesuatu hal gitu ya, dengan kita merasa bahwa diri kita nggak effort sebenarnya gitu, dan tapi kita bisa mencapai itu nggak ada kepuasannya loh, beneran. Kayak still like gimana sih, love gitu aja loh, nggak ada yang rasa kayak wah gila ya effort gue akhirnya terbayar gitu, walaupun kita dapetin apa yang kita mau. Ya, tapi berarti kayak kalau lo mau sesuatu mesti usaha gitu kan? Iya, bener banget gitu. Bener.
segala sesuatunya tuh nggak ada yang instan gitu loh. Bahkan mie aja perlu direbus dulu kan sebelum dimakan. Iya. Iya sih, Iya. sama benar-benar. Sama kalau kita juga kalau mau makan tahu gitu ya, dibuka dulu bungkusnya, soalnya sama bungkusnya keselak. Iya, makanya kan kalau dimakan sebungkusnya ya bahaya Iya. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal makanan nih, Ca. Ya. Sorry, gue mau nanya, tinggi lo berapa ya? Tinggi lo 170. 170, tinggi ya. Terus berat badan lo berapa kisaran? Berat badan 57, terakhir nimbang tuh 57. 170, 57? Oke, pas lah. Ya, mungkin kurang-kurang dikit. Tapi rambut lo hitam atau berwarna atau? Hitam kok itu. Hitam. Kan ini ada gambarnya, Cot, di sini, Cot. Kan yang lain nggak lihat, Cot. Oh iya. Sorry. Astagfirullah. Nah, ini sorry ya, Ca. Cot kumis emang kadang-kadang suka ini. Nah, ngomong-ngomong soal makanan. Ngomong-ngomong soal makanan apa yang paling lo suka? Wah, jujur karena aku udah kuliah lama di Surabaya, jatuhnya aku sekarang jadi orang Jawa Timur. Karena aku lagi demen-demen banget makanan Jawa Timur kan. Kayak rawon gitu kan. Terus nasi babat, pernah belum? Belum pernah kan? Wah, belum pernah coba. Gimana tuh nasi babat? Wah, enak banget ya, babat digoreng, tapi bumbunya tuh nggak ada yang bisa bikin di Jawa Tengah, Jawa Barat, nggak ada yang bisa bikin. Itu khusus orang Jawa Timur doang yang bisa. Oh, nah ini hint nih. Kalau lo mau bawa makanan jangan bawa pizza, bawa rawon, Cot. Oke. Rawonnya tapi rawon Jawa Timur ya. Jadi lo ke Jawa Timur dulu, beli rawon, balik, baru dateng. Oke. Jadi di pesawat aku bawa rantang gitu ya. Iya. Nah, pedas nggak pedas? Pedas. Suka banget. Kenapa lo suka pedas? Karena nggak tahu ya, suka banget gitu. Menurut aku kalau makan nggak pedas tuh kayak lo lagi makan bubur gitu loh. Hambar gitu, serius. Oke. Kalau gue nanya pedasnya level 1-5 lo di level mana? Ya 5 lah. What? Pedas banget dong. 5 lah. Aku emang suka pedas tahu. Enak banget makan pedas. Wow. Tapi aman itu perut kamu ya. Aku takut diare deh. Iya. Dia dokter, pastilah Cot. dia diare pastilah. Dia dokter, Cot. Iya. Maaf ya. Tapi dokter juga manusia loh, bisa diare juga. Iya benar tuh. Dokter juga manusia, Cot. Lo tak dengerin. Nah, terus Mantannya dokter ya? Mantannya dokter ya? Dibahas. Pengen dibahas, iya. Mantannya juga dokter gigi sama. Oh gitu, pantes. Sebenarnya aku rada takut loh ini. Sebenarnya tuh kenal kan takutnya ntar gagal move on kan. Enggak, gitu. aku nggak tahu sih dokter apa. Cuman dulu pernah Cot punya mantan dokter. Oke. Tapi nggak apa-apa. Iya, dokter gigi juga. Ya udah nggak apa. Oke, kita ganti. Anjir, berkaca-kaca. Enggak berkaca-kaca kok. Cuma merah. Oke. Elegan, sporty. Elegan. Kenapa? Karena ya sesuatu yang elegan terlihat indah aja sih menurut aku. Gak tahu kenapa, suka aja. Tapi lo itu suka workout kan? Iya, suka workout. Dia suka elegan. Jadi tapi secara fashion, secara fashion lo lebih memilih ke arah yang elegan. Bener, karena mungkin gini, mamaku kan suka banget, mamaku gini ya, aku sedikit kasih tahu gambaran. Mamaku tuh suka banget make up gitu kan. Jadi aku tuh dari SMA udah sering diajarin bermake up gitu. Salah satunya diajarin untuk berpenampilan, dan menurut aku itu efeknya sampai aku gede gini kayak oke, aku lebih suka hal-hal yang terlihat lebih feminim ya jatuhnya sampai sekarang. Oke. Oh gitu ya, berarti lo pakai dress suka dong berarti. Elegan kan, dress kan elegan kan? Suka. Bener. Oh, oke. Sorry, balik lagi tadi, lo dulu sekolah di OC berapa tahun? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Terus lo balik lagi ke Indonesia, berarti selama itu lo tetap sekolah di Indonesia semua ya?
Iya, jadi dari SD, SMP, SMA di Jakarta. Oh, oke. Cot, ada yang mau tanya nggak, Cot? Nggak Ya, ada. tanya dong, Cot. Diem aja. Diam aja, Cot Kumis. Nggak gini. Sorry, ini gue kasih tau, Ca. Ini jarang-jarang loh Cot Kumis kayak gini. Kalau kamu dengerin episode-episode yang lain, dia tuh berkicaunya banyak banget. Gue bingung sekarang kenapa dia diam. Gue juga sih, Cot Kumis? Enggak kenapa-napa. Cuman lagi mendengarkan aja, enak didengar aja suaranya. Enggak. Kenapa sih? Jadi penasaran loh. No, ditanya Cot Kumis kenapa? Enggak apa-apa. Gue cuma lagi mencoba. Kayaknya dia biar kelihatan behavior gitu loh. Jadi kayak aku tuh anaknya diem banget gitu kayaknya. Iya, kenapa ya? Gue juga bingung. Coba deh, Ca. Coba atau gini, atau mungkin gue sekarang agak sedikit rubah ya. Mungkin Caca pengen nanya sama Cot Kumis, nanya apa? Sok ditanya. Iya. Oke, jadi gini, kan aku sebelum podcast dimulai kan aku udah komunikasi lah sama Cot Kumis kan, gitu kan. Aku cuma mau tanya gitu kan, sekarang masalah percintaannya tuh sudah sejauh mana gitu? Boom. Silakan. Cot Kumis, waktu dan tempat dipersilakan. Kan bintang tamunya itu kan bukan gue ya. Kenapa jadi gue yang ditanya ya? Ya nggak apa-apa. Ini sekarang ada sedikit improvisasi. Oh iya. Jadi percintaan. Gimana? Tadi nanya percintaan gue ya? Iya. Percintaan yang sekarang ya, yang sekarang. Iya. Yang sekarang tuh masih kosong, belum ada yang baru. Masih nyari-nyari yang pas. Nyari dokter gigi juga sih. Betulan. Karena mungkin udah ngerti kali ya dokter gigi ya. Ini ya sebenarnya tuh ada apa ya, kayak pesan yang terselip ya dari kata-kata itu ya. Ini gue bingung. Atau emang sorry Cot, ini gue juga pengen nanya. Emang lu tuh terjebak sama dokter gigi atau emang lu udah tercantol sama dokter gigi nih, Cot? Bukan. Enggak, gue yang terakhir kemarin itu, yang sebelum itu, yang terakhir banget. Dokter gigi. Dapat dokter gigi kebetulan. Terus kok dokter gigi nggak sesuai ekspektasi ya kayaknya ya at the end. Nah nggak tahu apa semua dokter gigi kayak gitu kan gue nggak tahu, makanya gue mungkin mesti ngebandingin sama dokter gigi yang lain. Gitu. Wow. Jadi ini ya harus ngambil sampel banyak ya untuk bisa menetapkan dokter gigi itu seperti ini gitu ya. Ya minimal 2 lah. Jadi sampel 1 udah ada, sampel 2 lagi masih dicari. Wow, serem loh. Tapi sorry nih, seharusnya sih dokter gigi atau bukan sebenarnya nggak masalah, karena yang paling penting adalah personality-nya, bener nggak sih? Bener banget. Iya. juga sama yang dokter gigi kemarin kan juga nggak jadi, berarti kan ya itu membuktikan nggak bisa dilihat dari sekedar ininya dong. Profesi dong. Benar. Iya, ini pelajaran buat lu, Cot. Jadi jangan cuma lihat profesinya, tapi lebih lihat ke refleksi dirinya, personality-nya gimana. Diserang. Iya, benar. Sorry, sekarang gue nanya buat Caca nih. Ca, lo kalau boleh tahu mantan lo ada berapa? Mantan udah 4 ya. 4. Berarti ini yang lo pacarin? Iya, yang terakhir ini yang terakhir ini, oke. Yang PDKT banyak? PDKT, aku nggak pernah ya ngerasa itu PDKT, karena semuanya sama aja. Nggak ada memperlihatkan keseriusannya. Nah, dengar Cot, itu hint. Gue bantuin lo nih. Yang penting bawa rawon ya. Iya, rawon. Jawa Timur. Nah, Ca, sorry. Cowok buat lo tuh yang kayak gimana? Oke, waduh. Ini kayak dua mantanku terakhir aja ya, karena itu udah tipeku banget. Gitu. Yang pertama memang aku lebih suka yang usianya di atas aku, karena menurut aku kalau orang udah di atas aku tuh apa ya, cara pemikiran harusnya udah matang gitu, dan mungkin egonya juga sudah terbentuk dengan baik lah gitu. Jadi itu sih, kalau dari fisik yang penting tingginya ya harus di atasku lah seenggaknya gitu. Oke, terus? Terus 175 kok. Ini ya. Gua 177 kok. Oke. Enggak mungkin. terus.
Terus ya pasti lebih suka cowok yang pintar daripada yang ganteng. Oke. Realistis sih gitu. Oke, berarti ini tipe cowok idaman lo. Iya, benar. Dan itu terreflect di 2 mantan sebelumnya. Iya, 2 mantan terakhir lah. Kayaknya salah deh. Kenapa tuh? Kok salah? Loh, kalau memang tipe yang lo cari, harusnya nggak jadi mantan. Iya, karena tuh ya Kenapa? karena ada perbedaan yang sangat tidak bisa menyatukan kita gitu. Apaan itu? Kalau mantanku yang terakhir itu karena memang kita beda keyakinan gitu kan. Jadi memang susah kan kalau masalah keyakinan itu untuk disatukan memang susah. Dan aku mencoba berpikir realistis aja gitu loh. Mau apa sih hubungan lama kalau nggak berakhir dengan sebuah hubungan yang serius gitu kan. Jadi waktu itu ada 2 pilihan, kamu mau serius atau mau putus gitu kan. Dan waktu aku mengajukan pertanyaan seperti itu, ya ternyata dia pun sangat meyakini keyakinannya itu dan nggak mau pindah gitu. Ya berarti pilihannya putus gitu. Nah, kalau yang sebelumnya lagi kenapa? Kalau yang sebelumnya lagi, ternyata tuh aku baru tahu juga. Ini nggak apa-apa nih dibahas. Oh, nggak apa-apa dong. Tahu. Jadi ternyata tuh mantan aku tuh ya rada-rada fuckboy gitu. Ternyata dia tuh main Tinder gitu kan. Main Tinder. Ya rada-rada shock sih main Tinder. Dulu jujur aku nggak tahu kan. Tinder tuh apa gitu kan. Sampai akhirnya ya, terus? Ya, sampai akhirnya aku waktu itu aku bener-bener mergokin di HP-nya dia. Mungkin dia lupa uninstall mungkin ya. Dan di bio-nya dia gitu kan, begitu aku buka bio-nya dia tuh kayak mencari apa sih kayak FWB gitu loh, dan aku pikir kayak wah ini cowok gila apa ya gitu kan. Ya udah di situ aku langsung putusin gitu. Bentar, gue mau tanya deh, FWB itu apaan sih? Friends with benefit, Cot. Aduh, come on, man. Sorry. Ini makanya sorry nih, Cak. Ini Cot Komis kayak nggak kayak biasanya nih. Dia kayaknya lagi tegang apa gimana? Bukan ya. Gue nggak tahu, makanya gue tanya. Oke. Nah, sorry. Terus setelah lo mergokin cowok lo main Tinder, oke, fine. Lo udah tahu dia bio-nya gini. Iya. Kalau misalkan, tapi lo sekarang main Tinder nggak? Lo mencoba Tinder nggak? Aduh. Apa ya Tinder itu? Aku nggak tahu sampai sekarang. Kalau nggak main ya, jangan main ya. Efek-efek corona sih sebenarnya, jadi kan penasaran akhirnya install. Jadi salahnya corona kan. Berarti gini, sekarang gue cuma satu pertanyaan. Ketika gitu, pantes. Lu sekarang main Tinder kan? Oke, karena despite situasi dan kondisi corona inilah ya. Bener. Tapi sebenarnya Tinder itu ketika lo pakai, lo menikmatinya dong. Iya, ternyata asik juga ya. Nah, seharusnya lu juga mungkin gini, kalau memang cowok lu main Tinder tapi dengan bio yang simple, misalnya kayak just look for friends ya apa gitu-gitu, lu nggak masalah dong berarti. Masalah lah. karena menurut aku itu dia sama aja udah membuka dirinya untuk orang baru kan gitu loh. Dan orang baru masuk di kehidupan dia, ya entah itu nanti jadi teman biasa atau teman apa kan nggak tahu kan. Oke, gue ngerti. Tapi sekarang ya udahlah, lo sekarang main Tinder nih, tiba-tiba lo menemukan seseorang di Tinder, ya, siapapun itu, terus lo bakal uninstall Tindernya? Ya tergantung lah, kalau orangnya memang benar-benar niatnya untuk saling deket ya udah aku uninstall, karena tujuannya kan bukan untuk apa-apa ya gitu. Kalau emang udah nemu yang cocok ya udah gitu. Ini cocok untuk ngobrol dulu ya gitu. Berarti Tinder juga sebenarnya bisa ngebantu lo nyari seseorang yang lo cari ya, gitu. Iya secara nggak langsung sih gitu. Secara langsung. Oke. Hidup Tinder. Udah Tinder. Nah, setelah itu berarti lo udah jomblo berapa lama? Jomblo baru Desember sih aku. Baru setengah tahun. Iya. Masih fresh, waduh. Wih, lumayan lama juga sih tuh sebenarnya.
Tapi masih suka galau tahu, suka gagal move on kadang tuh. Loh. Keluarin aja, keluarin. Keluarin. Nggak apa-apa. Emang gini, sorry, emang cowok yang mantan lo yang terakhir ini, dia badannya tinggi, terus putih apa gimana? Nggak, jadi tuh kita ada beberapa hal yang memang kita suka. Jadi hobi aku sama hobi dia tuh sama kebetulan gitu. Jadi memang bayangin deh, kamu gitu ya, misalnya kamu ketemu sama orang yang cocok, nggak cuma sekedar kamu lihat fisiknya, kamu ini tipe aku banget. Tapi di situ dia benar-benar secara hobi, secara pola pikir itu kalian sama, seneng banget kan pasti gitu loh. Terus yang bikin kadang suka ingat. Gitu. Nah, tapi sorry nih, kalau gue sebenarnya, kalau gue sebenarnya nggak terlalu mikirin harus sama atau enggak, karena menurut gue perbedaan juga bisa menjadi seru. Iya. Sebenarnya itu bukan ini sih, itu kebetulan aja gitu loh. Jadi pas kita udah jadian, kita baru ngerti ternyata kita suka ini, dan dia juga bilang, wah aku juga suka gitu. Jadi akhirnya match gitu loh secara nggak langsung gitu. Oke, ini gue sekarang mau nanya sesuatu. Ini quick question juga ya? Ya? Iya, boleh. Perlu nyatain atau nggak perlu nyatain? Nyatain lah. Oh, why? Karena sesuatu yang karena gini, cewek aja udah suka kode kan, masa cowok mau kode-kode juga? Loh. Gak nyambung dong. Berarti lu pengennya ada sesuatu yang emang dijadiin sebuah tanda bahwa itu adalah lo berhubungan gitu. Oke. Iya. Tapi ada juga kan yang tanpa harus lo nyatain, tapi lo berdua juga tahu kalau lo berhubungan. Tapi bayangin ya, waktu-waktu nih, kalau misalnya nih si cowok deket sama cewek lain, ya kan? Terus kita cemburu, kita marah ke dia, terus dia balik ke kita. Lah kita kan nggak pacaran, mampus nggak tuh? Ayo. Oh, jadi lebih ke pengakuan gitu ya, lo pacar gue pacar lo. Iya. Karena kalau dia akhirnya deket sama orang lain, terus kita cemburu, kita marah, terus dia balikin ke kita, lah kamu ngapain marah? Emang kamu ada hak untuk marah? Nah itu bingung kan kalau udah kayak gitu. Tapi itu jenis-jenis fuckboy sih yang gitu. Ada, ketemu ada. Yang deket-deket yang begitu ada gitu ya. Ada banyak. Indonesia, ya. Oke. Oke, buat coters fuckboy di luar sana, hati-hati. Kan juga fuckboy kan? Sorry, gue gak akan sensor ini. Kenapa gue jadi dibawa? Oke, sorry. Ya? Nih, Cak, sorry. Ini gue kasih privilege lu di podcast Bacot. Lo boleh nanya apa aja ke Cot Kumis. Kenapa lo bisa berpikir bahwa Cot Kumis itu fuckboy? Karena banyak ya, udah diceritain ya. Iya, karena kan kita udah ngobrol banyak nih, lumayan kan. Oke, sorry, bentar, gue potong. Lu udah ngobrol banyak sama Cot Kumis? Iya, udah banyak banget ngobrol. Kalau boleh tahu, ketemunya sama Cot Kumis di mana ya? Nggak tahu ya. Dari mana, lupa. Kita dikenalin sama teman, salah satu teman gitu. Salah satu teman kita itu kayak ada mutual gitu lah, terus kita dikenalin. Mutual. Di situ ya udah, gue ajak ngobrol. Di mana mutualnya? Percaya, cowok semuanya percaya, harus percaya. Oke, percaya ya. Kalau yang udah pas lagi hujan, gue baca doa, semoga ada perempuan yang mau gue ajak untuk podcast, datang dia. Drama banget. Buat yang dengerin dari tadi, balik tadi flashback ke beberapa saat yang lalu ada yang diobrolin tentang apa gitu. Nah, mungkin dari situ kali ya. Ya, move on. Oke, Caca mau nanya apa lagi sama Cot Kumis? Satu pertanyaan lagi deh. Aduh, apa ya? Mau bantuin nggak? Aku nggak tahu nih apa ya, tanya apa ya. Enggak, apa aja. Dia udah tahu semua, udah gue ceritain. Udah tahu, dia udah buka sendiri. Itu cerita dia udah dibuka-buka sendiri. Udah keluar semua. Nah, berarti gue mau bertanya. Gue nanya nih ya. Ini sorry Cot, gue nanya juga. Kayaknya soalnya dari tadi ini bahasannya udah mulai ke situ nih. Lo berdua lagi PDKT? Hah? Enggak. Apa sih? Enggak. Aduh, jauh banget. Oh enggak. Oke. Cuman
baru ketemu lagi seneng ngobrol aja ya. Iya, karena Oke. jujur ternyata kita pemikirannya hampir mirip lah, gitu, secara nggak langsung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mm-mm. Ya, gue doain deh ya, semoga Caca juga cepat dapat yang Caca cari, Cat Kumis juga. Ya. Putih hitam. Apa tuh? Ya, putih atau hitam? Putih. Kenapa putih? Karena sesuatu hal yang putih itu pasti hal baik sih, gitu. Is it? Nggak nyambung ya. Nggak kesembung golok-golok, nggak nyambung gitu sih. Nggak nyambung, iya benar. Gila, ini gue mau komentar bener nggak nyambung aja. Padahal gue mau ngomongin sesuatu yang lain sebenarnya, tapi nggak apa. Oh, lo menganggap putih itu lebih baik daripada hitam? Iya. Damn. Kan putih suci kan? Gimana sih? Iya. Oke. Putih suci, merah darah ya. Iya. Panjang pendek? Pendek. Kenapa pendek? Karena nggak tahu, kepikirannya aja karena ya pendek aja lah pokoknya intinya. Pendek. Oke, berarti lo itu orangnya bukan nggak suka basa-basi? Iya, karena ya langsung to the point aja ngomong. Maksudnya kalau emang pengen ngobrol apa ya udah ngomong aja gitu, nggak pakai intermezzo yang panjang banget gitu kan. Wah, gue kasih jalan juga nih caranya gimana. Cakep. Cot, dengerin tuh Cot. Itu hint. Oke. Sekarang gue mau nanya lagi quick question sebelum kita udahin. Seru ya kayaknya quick question. Seru dong, quick question ya. Joget duduk santai, duduk manis. Duduk manis sih. Kenapa duduk manis? Kayaknya aku kalau joget Zumba doang. Selain Zumba aku diem aja. Oke, berarti kalau gue boleh lihat, lu sukanya nongkrong di coffee shop atau kalau emang mau agak-agak sedikit clubbing, lu pengennya kayak ke lounge gitu-gitu? Iya, kayak yang ya itulah, nggak usah sebut mereknya ya kayak gitu, bener. Boom, gue bisa jadi macomblang. Oke, gue mau buka hashtag bacot macomblang. Yang pengen dapat high quality jomblo, lo semua DM ke Instagram podcast bacot. Ntar langsung dikasih username Instagram aku. Dulu. Boleh. Nah, anyway, lu kalau lihat cowok pertama kali pas lo lihat ataupun ketemu ataupun apa ngobrol gimana, yang lo lihat pertama kali apanya? Yang buat lo interest? Kumis ya. Aku tuh suka banget sama cowok-cowok yang berkumis. Kebetulan seperti itu. Waduh, beneran ini. Iya. Oke. Sorry Cat Kumis, kesempatan lo agak berkurang karena kumis lo tuh nggak bisa tumbuh-tumbuh. Kumis gue sampah aja. Oke, mungkin lo mesti harus ditumbuhin. Berarti gini, ketika lo lihat cowok, yang pertama kali lo itu berkumis atau enggak gitu ya? Iya, berkumis apa enggak, bener. Kenapa gue saving ya? Kemarin tuh gue berkumis banget loh padahal. Nggak usah di-saving lah. Oke. Cak, lo ada lagi yang pengen lo sampein atau lo pengen tanyain ke kita nggak? Apa ya? Bingung, nggak ada sih kayaknya. Oke, nggak ada. Oke, gini, sekarang gue pengen tahu antara kumis brengsek. Oke, gue pengen tahu satu aja nih. Mungkin ini last question dari gue, Cot. Nggak tahu kalau lo ada masih pertanyaannya, tapi dari gue. Ntar gue tanya sendiri aja lah. Describe diri lo dalam satu kata. Satu kata. Aduh, apa ya? Ayo, cepat. Ini secara keseluruhan ya berarti ya? Ya, enggak, terserah. Lo menggambarkan diri lo tuh sebagai apa? Dalam satu kata, apa? Ambisius. Boom. Betul. Ya nggak Cat Kumis. Mukanya takut dia. Kenapa sih kok jadi kayak lemes banget gitu loh kan? Nggak tahu ya. Kenapa sih? Lo udah buka? Gue tuh lagi ngeliatin kumis gue kok nggak tumbuh-tumbuh ya. Ini udah gue tumbuhin 2 bulan.
Udah, sorry, Cot. Kumis tuh nggak akan bertambah cuma segitu Udah ya? doang. Ya berarti bukan kriteria lah, dadah. Bye. Iya, makanya udah. Dadah, bye-bye. Oke, Caca, nice to have you here. But I think kalau nanti kita undang lagi, lo mau dong? Boleh banget. Dengan senang hati. Cak, kamu kenal sama Anya Geraldine nggak ya? Ya, itu penting. Kenapa emangnya? Oh enggak, gue tuh gini, kita itu pengen banget undang Anya Geraldine ke podcast Bacot. Oh gitu. Oke. You're the best. Caca sama Cot Kumis, thank you. Semoga obrolan kalian ntar bisa diteruskan di luar podcast, karena kayaknya gue melihat ada sesuatu yang, karena gue dari tadi ngeliat di podcast ini tuh, podcast malam ini tuh kayak ada yang bergetar-getar terus beda, gitu, Cak. Beda loh. Gue dari tadi tuh biasanya tuh gini, Cak. Karena gue ngerasa kayak, kok gue ngobrol sendirian ya? Kok kenapa ya? Gitu gue. Jadi kan Cot Kumis tuh sebenarnya nggak usah ikutan kan jatuhnya. Iya. Aku keluar aja ya sekarang ya? Oh jangan. Udah telat, Cot. Bukan. Maksudnya dari tadi. Harusnya dari tadi ya? Iya dong. Sorry. Atau mungkin Cot Kumis ada yang pengen disampaikan ke Caca atau gimana? Nah, nggak ada, udah gue sampaikan kemarin. Iya, dia udah cerita banyak. Oh, cerita banyak. Iya. Makanya bisa keluar kata-kata itu tadi kan? Iya, soalnya Cak, ini gue kasih tau dikit aja ini ya. Cot Kumis tuh maksa banget ini. Cot, ayo dong, gue pengen undang ini. Nah, ternyata lo emang brengsek lo. Tapi serius. Karena gini, dia bilang katanya, ini cewek keren banget. Dia bilang visinya gini-gini. Masa sih, gue bilang ya udah undang aja kalau emang mau gitu. Ternyata emang benar yang di-describe sama si Cot Kumis. Lo keren. Bener kan yang gue bilang kan? Lo keren. Tapi Cot, lo jangan deg-degan gitu dong. Gue jadi nggak enak nih. Enggak, gue gak deg-degan. Ya, jangan deg-degan dong ya. Oke. Caca, thank you ya, Ca. Lo thank you ya, Ca. Gue ngeliat antusiasme lo tuh orangnya fun banget, spiritnya tuh cakep banget. Semoga bisa membawa perubahan sama Cot Kumis ya. Iya, nggak tahu ya. Maksud gue, semoga membawa perubahan buat Cot Kumis. Ya. Amin. Terinspirasi. Semoga terinspirasi kan gitu. Ya, amin. Semoga jadi ambisius juga. Amin. Cot Kumis, you owe me a big time, bro. Diam loh.